Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ya Bismillah dulu. Berdoa masing-masing di tempat masing-masing. Nah, kita sekarang untuk pertemuan pekan ke-7 untuk mata kuliah kependudukan kita lakukan secara online, ya. Lakukan secara online dengan materi komposisi dan distribusi penduduk. Nah, adapun outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama komposisi penduduk, kemudian ukuran-ukuran dalam komposisi penduduk, lalu piramida penduduk, lalu distribusi penduduk. Nah, pertama-tama kita flashback lagi ya, studi demografi. Itu studi demografi atau population study ya. Population study menekankan pada 3 hal. Ya, pertama, bukan population study, demografi saja. Itu kan dia menekankan pada 3 hal, yaitu pertama dinamika kependudukan, lalu komposisi penduduk. Dinamika kependudukan itu apa? Fertilitas, mortalitas, migrasi, ya. Kemudian komposisi penduduk, misalnya komposisi penduduk berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan apalagi kira-kira mata pencaharian dan seterusnya, dan jumlah atau distribusi penduduk. Misalnya berapa jumlah penduduk usia sekian, berapa jumlah penduduk di wilayah ini, berapa jumlah penduduk yang yang terinfeksi corona, yang disuspek corona, itu kan distribusi penduduk ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa fokusan kalau demografi dia cuman ini kan ya, cuma di komposisi penduduk dan distribusi penduduk, iya kan. Tapi kalau dia sudah menjadi kajian demografi atau population study, dia juga ikut mengamati dinamikanya seperti apa. Nah, kenapa kira-kira kita melakukan pengelompokan penduduk? Pertama, kita ingin mengetahui sumber daya manusia yang ada itu menurut umurnya atau jenis kelaminnya ataupun karakteristik lain. Jadi misalnya kemarin masalah mortalitas, itu kan ada angka mortalitas kasar dan ada angka mortalitas yang berdasarkan usia. Nah, kalau yang kasar itu kan tidak ada pengelompokan usia ya. Jadi kita tidak mengetahui sumber daya berdasarkan usianya itu untuk kematian seperti apa. Nah, tapi kalau ada pengelompokan kita jadi mengetahui karakteristik sumber daya yang lebih spesifik, misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin ataupun karakteristik lain. Karakteristik lain seperti apa? Bekerja, tidak bekerja, tingkat pendidikan dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan wawasan kependudukan. Contohnya apa? Misalnya, kalau kita mengetahui sumber dayanya itu secara spesifik, bahwa misalnya kelompok usia lansia ini sumber daya seperti ini, nah maka kebijakan kita itu akan didasarkan pada wawasan kependudukan itu, bahwa misalnya kita tahu bahwa coronavirus itu lebih rentan menyerang lansia, sehingga kebijakannya itu dalam men-treat pasien corona misalnya itu ya untuk memfasilitasi kenyamanan lansia misalnya. Jadi kebijakannya itu memiliki sudut pandang wawasan kependudukan. Kemudian membantu kita menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ini saya kira sudah jelas. Kalau balitanya lebih tinggi misalnya, maka dia butuh sarana apa, seperti itulah contohnya. Lalu mampu menolong kita membandingkan keadaan penduduk di satu wilayah dengan wilayah lainnya, karena kita mengelompokkan penduduk misalnya berdasarkan wilayahnya. Jadi pasti karakteristik demografi di masing-masing wilayah itu berbeda-beda, sehingga kita mampu melihat perbandingannya.
Lalu mengetahui proses demografi penduduk melalui piramida penduduk. Piramida penduduk itu apa, nanti teman-teman lihat. Nah, pertama kita masuk ke komposisi penduduk. Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu secara umum dapat diklasifikasi menurut pertama, menurut karakteristik demografi. Karakteristik demografi itu seperti apa? Seperti apa contohnya karakteristik demografi? Misalnya itu tadi ya, umur, kemudian apa lagi? Jenis kelamin. Ya, kalau karakteristik sosial misalnya tingkat pendidikan, terus apa lagi? Suku, jumlah penduduk berdasarkan suku, jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama, ya. Atau bisa juga karakteristik ekonomi, misalnya penduduk berdasarkan mata pencaharian, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendapatan. Kemudian karakteristik geografis, misalnya jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, jumlah penduduk berdasarkan kabupaten kota dan seterusnya. Nah, karakteristik demografi, ciri demografi yang utama yaitu umur dan jenis kelamin, ya. Umur seseorang dihitung menurut ulang tahunnya yang terakhir. Jadi, kalau Anda misalnya ulang tahun di bulan November, ya, tahun 2009. Ya, Anda lahir bulan November tahun 2009. Berarti sekarang itu umur teman-teman adalah berapa? Ya, Anda sekarang itu 20 tahun. Anda belum bisa dibilang 21 tahun karena umur Anda sekarang berarti 2009 ya, lahir November 2009. Umurnya itu baru 10 tahun, belum bisa dibilang 11 tahun karena belum ulang tahun untuk tahun ini. Nah, pengelompokan penduduk berdasarkan usia dapat dikategorikan lagi sesuai kebutuhan. Misalnya kelompok usia sekolah atau 3 kelompok besar usia penduduk. Kelompok usia sekolah misalnya apa? Jenjang pendidikan SD 7 sampai 12 tahun, SMP 13 sampai 15 tahun, SMA 16 sampai 18 tahun, ataupun perguruan tinggi 19 sampai 24 tahun. Ataukah 3 kelompok usia besar, misalnya penduduk usia muda 0 sampai 14 tahun, penduduk usia produktif 15 sampai 59 tahun, dan penduduk usia lanjut di atas 60 tahun. Ini contohnya saja. Nah, karakteristik demografi ya, ini contohnya. Ya, jadi berdasarkan struktur umur, berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, totalnya seperti apa. Di Kota Samarinda per Desember 2017. Ini contohnya, komposisi penduduk berdasarkan karakteristik demografi. Nah, kalau yang ini jumlah penduduk dan kepala keluarga Kota Samarinda. Ini dia mengelompokkan berdasarkan administrasi juga ya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin dan ini kepala keluarganya. Beginilah kalau kita mengelompokkan. Jadi tidak serta-merta jumlah penduduk di Kecamatan Palaran totalnya berapa, tidak serta-merta seperti itu. Tapi kita lakukan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin misalnya, ya. Nah, ini struktur penduduk di Indonesia tahun 1955 sampai 2015. Jadi di tahun ini rasio ketergantungan nanti ya. Bagaimana rumusnya nanti di belakang. Apa kira-kira interpretasinya ini? Bahwa dari tahun 1955 ke tahun 2015 angka kelahiran menurun ya, dari 38,9% ke 25,2%, iya kan? Dan angka harapan hidup meningkat karena tadinya tahun 1955 hanya 5,7% penduduk berusia 60 ke atas, tetapi di tahun 2015 sudah 9,9%. Ya. Nah, kedua itu adalah karakteristik sosial.
Berdasarkan karakteristik sosial penduduk, komposisi penduduk antara lain dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lain-lain. Contohnya seperti apa? Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, dan sarjana, dan seterusnya. Kemudian komposisi penduduk menurut status sekolah. Jadi misalnya jumlah penduduk yang SD sekarang berapa, jumlah penduduk yang SMP sekarang berapa, dan seterusnya. Lalu komposisi penduduk menurut kemampuan membaca dan menulis juga bisa. Atau komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan. Sama ya tadi yang ini dengan yang ini. Ini cuma contoh saja, contoh pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik sosial. Ini ya contohnya. Nah, diukur dari jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas menurut status tamat sekolah yang ini. Ya. Jadi 10 tahun ke atas yang tidak sekolah itu berapa orang? 10 tahun ke atas yang belum tamat SD itu berapa orang? Yang tamat SD berapa, dan seterusnya. Tamat sekolah didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang telah mengikuti pelajaran pada jenjang pendidikan sampai selesai dan telah mendapatkan ijazah. Jadi kalau belum tamat SD ya dia masuk di sini. Kalau dia masih SMP tapi sudah tamat SD berarti dia masuk di sini, dan seterusnya ya. Nah, ini juga contohnya karakteristik sosial seperti apa? Belum kawin, cerai hidup, cerai mati, berdasarkan status perkawinan itu juga bisa. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan karakteristik ekonomi. Berdasarkan karakteristik ekonomi, komposisi penduduk dapat dikategorikan berdasarkan lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Jadi bagaimana kita membagi ini? Menurut kegiatan satu pekan yang lalu. Ya, jadi satu pekan sebelum hari survei. Mengerti maksudnya? Jadi kalau Anda survei di hari Kamis, di Kamis pekan lalu itu aktivitasnya seperti apa? Penduduk berusia 10 tahun ke atas dapat dikelompokkan menjadi bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga berdasarkan kejadian satu pekan yang lalu. Ya, jadi kalau pekan ini dia statusnya itu bekerja, berarti dia masuk dalam data mencari pekerjaan. Ya, karena dia baru bekerja pekan ini, tetapi satu pekan yang lalu dia masih mencari pekerjaan. Seperti contohnya teman-teman. Nah, ini contohnya distribusi penduduk umur 10 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin. Yang bekerja, yang mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga. Apa interpretasi Anda menurut Anda? Jadi tabel ini bisa kita interpretasi ya, misalnya partisipasi sekolah lebih tinggi siapa, laki-laki atau perempuan. Kemudian ternyata yang mencari pekerjaan sekarang tidak didominasi oleh laki-laki, tetapi equal, sama. Ya, walaupun partisipasi dalam bekerja lebih tinggi partisipasi bekerja laki-laki sebanyak 68,6% dan perempuan 36,9% dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam ukuran-ukuran dalam komposisi penduduk. Ada ukuran median, ada rasio ketergantungan, ada rasio jenis kelamin, dan ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Pertama, umur median merupakan umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian pertama lebih muda dari umur median dan yang lebih tua dari umur median. Jadi median itu usia tengahnya ya. Dengan demikian kita bisa melihat tingkat pemusatan penduduk pada kelompok umur tertentu. Jadi kita bisa tahu dari umur median ini kita bisa mengetahui bahwa penduduk Indonesia itu ya rata-rata itu ada di usia berapa. Paling besar volume itu di usia berapa. Dengan menggunakan umur median dapat ditentukan kategori umur penduduk suatu wilayah sebagai berikut. Penduduk muda misalnya yang umur mediannya kurang dari 20 tahun,
Kemudian penduduk intermediate umur medianya 20-30 tahun, dan penduduk tua yang umur medianya di atas 30 tahun. Nah, bagaimana kita menghitung umur median seperti ini? Anda pahami saja sendiri. Ya, misalnya ini LMD, batas bawah kelompok umur yang mengandung N/2. N itu apa? Jumlah penduduk total. Fx itu apa? Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung N/2. Jadi jumlah penduduk sampai berapa? Kelompok umur yang N/2 ya. Kemudian FMD-nya jumlah penduduk pada kelompok umur di mana terdapat jumlah penduduk total per 2 dikali I. Dikali I atau interval usianya, misalnya per 5 tahun dan seterusnya. Ini harusnya kita latihan. Ya, tapi karena kita online jadi susah. Kita skip saja ya. Nah, selanjutnya itu rasio ketergantungan penduduk. Untuk apa kita mengetahui rasio ketergantungan penduduk? Ya, sebelumnya rasio ketergantungan penduduk itu angka yang menyatakan perbandingan penduduk usia non-produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Jadi kita bisa melihat apakah misalnya penduduk usia produktifnya itu mampu diakomodasi atau mampu ditanggung oleh penduduk usia non-produktif. Ya, karena misalnya dalam suatu negara, kalau usia produktif penduduk, kalau angka ketergantungan penduduknya sangat tinggi, berarti apa? Penduduk usia non-produktif ini menjadi tanggung jawab negara. Kan dia harus diurus sama negara. Tetapi kalau dia balance, berarti jumlah penduduk usia produktifnya ini diharapkan mampu mengakomodasi, mampu menanggung usia non-produktif ini. Ya, youth dependency itu seperti apa? Youth dependency berarti apa? Angka ketergantungan penduduk yang non-produktif di usia muda atau 0-14 tahun. Orang 0-14 tahun tidak diharapkan bekerja ya. Dibagi penduduk usia 15-64 dikali 100%, dan age dependency itu penduduk di atas 65 tahun. Nah, penduduk yang di atas 65 tahun itu sudah tidak diharapkan juga bekerja sehingga bukan masuk usia produktif. Dibagi dengan penduduk usia 15-64 tahun. Jadi seperti ini. Dengan rumus ini Anda akan menemukan bahwa total angka ketergantungan penduduk itu seperti apa. Ini bisa Anda terapkan di tugas besarnya nanti ya. Nah, rasio jenis kelamin, angka yang menyatakan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dan banyaknya penduduk perempuan. Bisa dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. K-nya berapa? Konstantanya 1000 atau 100. Ya, beginilah rumusnya. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja menyatakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang bersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di suatu wilayah. Jadi apa itu jumlah angkatan kerja? Jumlah penduduk yang bekerja. Ya, jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali konstanta. Jelas ya? Nah, kita masuk ke piramida penduduk. Ini kita skip saja. Nah, ciri penduduk menurut bentuk piramida penduduk itu dibagi menjadi 3 kategori. Pertama ekspansif, kedua konstruktif, dan ketiga stationary. Teman-teman lihat kalau ekspansif itu seperti apa. Ekspansif itu angka kelahirannya sangat tinggi. Ya, angka kelahirannya sangat tinggi
Dan angka kematian usia lansia juga tinggi, sehingga kecil jumlah penduduk di usia lansia. Ya, berarti ini apa? Menunjukkan apa? Pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Karena angka kelahirannya masih terlalu tinggi, artinya apa? Tidak melakukan penekanan jumlah penduduk. Dan di sisi lain tidak rendah angka harapan hidup untuk usia lansia. Ya, ini terjadi di negara dengan rapid growth atau pertumbuhan penduduk yang tinggi, misalnya Kenya. Nah, kalau yang penduduk dengan pertumbuhan, kalau negara dengan pertumbuhan penduduk yang lambat, misalnya United States, piramida penduduknya akan seperti ini. Angka harapan hidup tinggi, cukup tinggi, ya, untuk usia lansia, dan angka kelahiran kecil. Ya, angka kelahirannya kecil. Itu disebut konstruktif. Nah, yang idealnya itu adalah yang stationary atau zero growth seperti di Italia. Kita lihat di sini porsi jumlah penduduk itu paling besar di usia produktif, ya, 15 sampai 64 tahun. Di sini nih paling tinggi. Sehingga apa? Ini paling tinggi kan ya, dan angka kelahirannya kecil, jumlah penduduk muda kecil, dan jumlah penduduk tua juga lebih kecil, sehingga menjaga rasio angka ketergantungan penduduk. Itulah yang ideal di fase stationary. Nah, ini kita lihat contoh piramida penduduk di Indonesia dari tahun 1961 sampai tahun 1990 di sini. Kita lihat zaman dulu angka kelahiran sangat tinggi ya. Tapi di tahun 1990 sudah berhasil ditekan dengan kebijakan KB, dan angka kematian lansia juga semakin menurun. Di sini kan masih kecil sekali ya jumlah penduduk usia lansia. Nah, ini proyeksi penduduk kita di Indonesia dengan berbagai kebijakan KB, kebijakan menjaga kesehatan ibu dan bayi, kesehatan lansia. Diharapkan di tahun 2030 piramida penduduk kita sudah menuju ke bentuk stationary. Di sini kan dia masih konstruktif ya. Tapi nantinya diharapkan sudah membentuk stationary atau persebaran penduduk usia produktif itu merata terhadap usia non-produktif di usia muda dan di usia tua untuk menjaga rasio ketergantungan penduduk. Mudah-mudahan jelas ya. Teman-teman, Anda kalau ada pertanyaan tulis saja di komentar bawah sambil kita diskusikan nanti. Nah, selanjutnya distribusi penduduk. Distribusi penduduk itu distribusi penduduk kan persebaran penduduk ya. Bisa persebaran penduduk secara geografis. Contohnya jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, penduduk berdasarkan kelurahan, jumlah penduduk berdasarkan kota, kabupaten, dan seterusnya. Atau persebaran saya ralat. Persebaran penduduk secara geografis, misalnya apa? Jumlah penduduk di benua Eropa, jumlah penduduk di Pulau Kalimantan, jumlah penduduk di Pulau Jawa, itu secara geografis. Nah, yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu berdasarkan administrasi pemerintahan, berapa jumlah penduduk di kota A, berapa jumlah penduduk di kota Jakarta, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Itu kan bukan faktor geografis ya, tapi batas administrasi. Kepadatan penduduk, persebaran distribusi penduduk tidak. Itu menggambarkan juga ya. Jadi penduduk yang tersebar di sini ataupun di sini berapa kepadatannya. Itu juga bisa menjadi indikator untuk distribusi penduduk. Ada pertanyaan sampai sini? Komen down below atau komen di bawah ini. Nanti saya coba jawab atau kita diskusikan bersama-sama. Oke, kita tutup kelas kita yang online dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu
Teman-teman semuanya jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan dulu melakukan survei lapangan sampai kondisi cukup kondusif ya. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.